Segmen kali ini aku mau bahas mengenai aku dan kamu yang sekarang lagi ngalamin gak bisa cerita sama siapapun. Entah itu kamu gak bisa cerita ke orang-orang sekitar kamu, temen kamu, atau bahkan ke keluarga sendiri. Kadang tuh aku sadar ya, kenapa aku sulit banget buat cerita ke mereka ini. Pertama, karena kadang diabaikan sama mereka pas kita cerita. Kedua, karena pasti ada unsur judgement ketika kita cerita sama mereka. Ketiga, karena aku gak percaya. Aku takutnya pas kita cerita tentang kondisi kita, dia malah nyebarin itu semua yang membuat kita makin gak berani buat cerita. Kadang malah cerita kita dijadiin bahan obrolan sama mereka. Dan terakhir, itu karena kita tahu kondisi mereka juga sama beratnya kayak kita. Jadi kayak pas mau cerita sama mereka, kita takutnya malah jadi pikiran buat dia. Dan kalau kamu tanya, gimana sih rasanya pas nahan buat gak cerita sama siapapun tentang kondisi kita? Padahal kita tuh butuh loh sandaran. Rasanya pasti berat banget. Kadang aku juga gak mau mereka tahu. Kamu pernah gak sih nangis karena pengen cerita? Pengen banget kalau kesah kamu tuh didengar sama seseorang. Dan aku yakin sebenarnya tuh gak butuh solusi. Cuman pengen didengar. Ini loh, aku capek. Ini loh, aku tuh sakit hati. Ini loh, aku tuh terluka. Aku agak susah buat mengekspresikan perasaan aku ke orang sekitar. Aku di lingkungan justru malah jadi penampung cerita orang. Lucu gak sih? Dan pandai banget harus bereaksi kayak gimana. Kadang tuh ya, aku pengen deh ketemu kayak diri aku yang mau nampung cerita aku yang banyak ini. Bisa gak sih aku bikin cloningan gitu biar aku gak ngerasa sendirian kalau mau cerita. Dan menampung keluhan atau cerita itu bahaya sih menurut aku. Kalau kamu dengerin podcast aku yang judulnya Lemari, kamu pasti bakal paham sih ini arahnya kemana. Semakin menumpuk, lama-kelamaan bakal semakin membludak. Emosi yang kita simpan selama ini bisa aja keluar tiba-tiba. Takutnya gak kekontrol. Takut gak sih? Bisa jadi karena udah capek. Kamu udah berusaha sebaik mungkin, gak ada yang ngerti posisi kamu, atau gak ada yang mau dengerin keluhan kamu. Terus emosi kamu keluar semuanya. Aku selalu lihat kasus orang-orang yang tiba-tiba membludak kayak gitu tuh orang yang jarang cerita. Dan kadang orang yang berada di zona merah itu orang yang sekelilingnya gak tahu kenapa dia bisa ada di zona merah itu. Mereka taunya kamu pendiam, kamu kuat, kamu ceria, ya kan? Sakit banget tahu rasanya pas udah cerita sama seseorang dan responnya malah gak peduli, bahkan berusaha buat bahas topik lain. Jujur, itu rasanya kayak dibuang. Aku gak nyalahin mereka,
Aku justru nyalahin diri aku sendiri kenapa aku mau percaya sama mereka. Aku tuh suka banget ketika cerita itu jadi bahan obrolan yang panjang. Tapi isinya bukan adu nasib ya. Aku rasa mending stop aja gak sih ketika lawan bicara kita mulai ngomong, lu mah masih mending. Nih gua nih, kayak aduh mulai deh. Padahal kan niatnya pengen cerita. Dan lucunya malah aku yang ngedengerin cerita dia sampai habis. Kamu tahu, aku selalu menghindari buat cerita sama orang-orang yang lagi kumpul. Aku takut sih cerita aku jadi bahan omongan. Jadi aku lebih percaya sama satu atau dua orang aja. Kayak biar simple juga cerita yang aku keluarin ke mereka. Karena aku takut oversharing gak sih? Harusnya kapasitasnya cuma segini, tapi endingnya malah kemana-mana. Nyeritain hal-hal yang kamu gak perlu ceritain ke orang. Tapi keluar juga itu ceritanya. Aku sering begitu soalnya. Termasuk di podcast ini. Kadang aku sadar aku tuh oversharing. Dan ujungnya jadi malu. Terus kepikiran sama apa yang aku ceritain ke banyak orang. Salah gak ya tadi ceritanya? Kebanyakan gak ya omongannya? Mereka percaya gak ya kalau aku lagi sedih? Jadi bahan obrolan gak ya sama mereka? Pikiran-pikiran random pasti selalu muncul ketika udah cerita ke banyak orang. Aku sadar itu juga salah aku sih. Aku seharusnya dulu ceritanya ke circle aku aja yang kecil. Selain dari takut, ada hal lain yang membuat aku tuh berat buat cerita ke orang lain. Karena aku kurang bisa mengekspresikan emosi aku. Kadang bingung gak sih? Kita harus bereaksi kayak gimana ke lingkungan kita sendiri. Tahu-tahu udah capek aja. Ujungnya apa? Nangis pas malamnya. Orang rumah udah pada tidur, kamu baru mulai nangis. Baru ngomong, capek ya Allah. Yah, udah banjir sama sesak nafas. Karena aku tahu itu pasti dari perasaan yang paling dalam dan emosi yang selalu kamu simpan. Kamu gak tahu harus kemana lagi kamu cerita selain ke Tuhan. Dan aku yakin pasti banyak nangisnya. Belum kelar cerita sama Tuhan, udah sembab mata. Hidung udah meler. Nafas juga udah sesek. Rehat sejenak dipakai buat bengong. Abis itu lanjut nangis. Kadang aku ditemenin kucing pas nangis. Punya kucing gak kamu? Hal random yang pernah aku lakuin itu curhat sama kucing aku. Aku capek, Cing. Kamu ngerti gak bahasa aku? Aku berharap kucing aku bisa ngomong sih. Ya, meskipun kucing aku bisanya diem aja, tapi seenggaknya ada perasaan lega karena dia ngeliatin aku pas nangis. Beruntung buat kamu yang sekarang punya seseorang buat dijadiin sandaran. Karena gak mudah sih menurut aku dengan kesibukan, masalah yang ada, atau hal lainnya. Aku juga takut kalau aku cerita terus-terusan, orangnya bosen buat ngedengerin itu semua.
Ada caranya gak sih biar bisa mengekspresikan semuanya biar gak berat banget? Aku rasa semua orang tuh punya metodenya masing-masing. Aku gak tahu cara kamu kayak gimana, tapi cara aku ya nangis. Karena ada rasa lega sih buat beberapa saat dan itu membantu aku juga buat ngeredain emosi aku. Nangisnya gimana? Ya sejadi-jadinya. Gak aku tahan. Biar aku keluarin semua keluh kesah aku kalau udah malam. Hal kecil pun aku nangisin. Lembek ya kelihatannya. Tapi besoknya udah kayak biasa lagi kok. Kayak gak terjadi apa-apa. Padahal malamnya nangis bombay. Ya harus profesional dong. Besoknya harus udah kayak biasa. Pergi sekolah, pergi kuliah, atau pergi kerja. Itu definisi kuat sih menurut aku. By the way, kamu bisa banget kok share di kolom komentar. Kenapa kamu susah buat cerita ke orang? Dan gimana cara kamu ngeluarin isi cerita kamu biar gak terlalu berat dibawa kemana-mana? Barangkali ada yang termotivasi dengan cara kamu. Kalau aku, ya nangis. Aku rencananya mau bikin danau sih, pakai air mata aku. Aku harap kamu paham ya dengan penyampaian aku tadi. Semoga hari-hari yang kamu jalani hari ini dan kemarin bisa menjadi sebuah pelajaran. Stay positif meskipun sekitaran kamu mungkin banyak banget hal negatif. Kamu gak harus menjadi seperti mereka. Kita punya jalan masing-masing untuk hidup. Mungkin podcast ini muncul sebagai pertanda kalau kamu susah ya buat cari teman cerita. Sama aku juga. Oke, sekian. Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.